Seorang pria bertubuh sangat besar mengikuti seleksi petugas keamanan pusat perbelanjaan. Ia menerobos berbagai rintangan, melangkahi ban, lalu berpegangan pada tali dan berputar satu kali tanpa kesulitan. Langkahnya stabil hingga mendekati garis akhir. Namun tepat sebelum finish, tubuhnya melemah akibat hipoglikemia. Dengkurannya begitu keras sampai pelatih hanya bisa terdiam tak percaya. Mengemudikan mobil patroli jelas mustahil baginya. Tapi naik skuter pun tak menghalanginya menegakkan keadilan. Ia sempat menghentikan seorang kakek yang melaju terlalu cepat di dalam mal dan berniat menilang. Belum sempat bicara lebih jauh, sang kakek malah kabur. Di lorong lain, ia melihat dua ibu-ibu terlibat adu mulut. Naluri sok pedulinya muncul. Alih-alih meredakan, ia hampir dipukuli habis-habisan. Ia hanyalah satpam rendahan. Atasan memandang sebelah mata, rekan kerja tak peduli. Meski sering diremehkan, ia sangat serius menjalani tugas dan diam-diam bercita-cita menjadi polisi sungguhan. Karena sering ceroboh, kekasihnya pun meninggalkannya. Di saat yang sama, seorang teknisi di mal mendadak melepas seragamnya, membuka peti tersembunyi, dan mengeluarkan senjata. Ia mengusir pengunjung dan menyisakan sekelompok orang di bank sebagai sandera. Satpam baru ikut jongkok bersama para sandera, berniat saling melindungi. Namun tanpa diduga, dialah otak dari perampokan itu. Ketika pria gemuk itu patroli, anehnya mal sudah kosong. Tiba-tiba ia melihat sosok mencurigakan. Niatnya menegur, tapi ia segera merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Barulah ia mengetahui kalau sedang ada perampokan. Kemudian ia mencari alat yang bisa digunakan dan mengganti pakaian, masuk ke ruang keamanan. Lewat pengeras suara menantang dalang utamanya. Namun sebelum selesai bicara, hipoglikemia kembali menyerang. Untungnya ia menemukan permen dan sedikit pulih. Sang bos marah dan turun tangan langsung. Ia mengepung di zona hutan tropis buatan. Tempat itu ternyata sulit ditembus. Pria itu menyerang dari bayangan, menarik satu orang, mengayunkan sulur, menjatuhkan tabung oksigen hingga bocor, dan melumpuhkan yang lain. 3 perampok tumbang. Ia masuk ke dapur, menyalakan pemanas, dan mencabut selang gas. Sementara polisi di luar justru menertawakannya. Kini bos itu sendirian dan bersumpah menghabisinya. Saat menemukan jejak, tembakan dilepaskan. Namun yang terkena hanyalah boneka. Sang bos terpancing menjauh. Diam-diam, pria itu menyelamatkan para sandera. Sayangnya, bantuan datang terlambat. Bos itu berhasil membawa satu sandera dan kekasihnya kabur. Pengejaran berlanjut hingga bandara. Pria itu berhasil mencegat tepat sebelum pesawat lepas landas. Perkelahian terakhir pun terjadi. Ia pura-pura kambuh dan menyerang balik lalu menjatuhkan dan menahannya. Namun saat ia menoleh, seorang polisi justru mengarahkan pistol ke arahnya. Ternyata dialah bos utamanya. Di detik kritis itu, kepala satpam muncul dan menembak senjata tersebut hingga terlepas. Ia bekerja tanpa pangkat, tanpa rompi khusus, dan tanpa perlindungan hukum. Namun justru dialah yang menjalankan fungsi paling dasar dari penegakan keamanan.